Yesus, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah Panji Gumilang gugat Mahfud MD dan Ridwan Kamil. Sungguh menimbulkan pertanyaan bagi saya dengan orang yang satu ini. Mengapa dia begitu berani menggugat pemerintah melalui Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam dan Ridwan Kamil yang saat ini sebagai Gubernur Jawa Barat. Mari kita cari tahu siapa Panji Gumilang ini. Selamat menyaksikan. Ada kekuatan apa di balik Panji Gumilang yang begitu kekar menahan gempuran dari kaum muslimin di Indonesia? Dia tidak bergeming menahan gelombang demonstrasi dari umat Islam yang terus berdatangan di pesantren Al-Zaitun yang didirikannya. Bukannya mereda, tapi justru melakukan perlawanan kepada para pendemo. Hal ini banyak menimbulkan spekulasi bagi pengamat untuk membongkar siapa sebenarnya dia. Orang kuat di Indonesia tidak lepas dari duit. Artinya, Panji Gumilang ini banyak duitnya, sehingga banyak aparat pemerintah yang menjadi sahabatnya. Sungguh saya penasaran, ingin mengetahui siapa dia sebenarnya. Dari hasil penelusuran, saya memperoleh informasi yang patut dipercaya, yaitu dari Pak Mahfud MD sendiri. Mari kita simak penjelasan beliau. Di NII itu dulu pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup. Sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang, kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9, itu yang sekarang menjadi Al-Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu, tapi sesudah kalau kira-kira kalau pakai sholawatnya orang NU itu mengadu NII dengan NII itu sama dengan sholawat asgil itu. Wa asgilidz dzalimin bidzalimin. NII adu aja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Nah, saudara, kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri, menampilkan sosok Al-Zaitun yang seperti sekarang itu, tapi di balik ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak yang memang ideologinya NII. Nah, oleh sebab itu kalau saudara bertanya kepada saya, mau diapakan Al-Zaitun itu? Ada yang mengatakan, Pak, dibubarkan saja Pak itu. Itu berbahaya. Saudara, sampai sekarang pemerintah itu tidak pernah membubarkan pesantren. Dan saya berpikir kita jangan membuat presiden untuk pesantren Al-Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak milik SHM, 295
yang SHM-nya atas nama Panji Gumilang, anak dan istrinya. Kita telisik ini dulu, ini jangan-jangan pencucian uang, dan kita sudah sampaikan ke polisi. Kita tidak akan menindak pesantrennya, tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana. Pertama apa? Kalau pencucian uang, dana bos masuk ke rekening itu, mula-mula masuk ke institusi lalu berpindah ke orang tanpa pertanggungjawaban yang jelas menurut administrasi. Ada juga dana yang pengirimnya namanya gubernur NII, masuk uang ke situ. Nah, itu semua yang seperti itu. Tanah-tanah juga, tanahnya tuh 1.300 hektar, sudah kami temukan dalam sehari 295 sertifikat yang dicurigai juga itu berasal dari kekayaan yayasan yang masuk ke pribadi. Nah, dalam tindak pidana seperti ini kita coba